akan diperoleh trase jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan menguntungkan bagi pengguna jalan serta masyarakat di sekitar trase jalan yang akan direncanakan. Hai, selamat datang di kanal YouTube Kuliah Teknokrat. Bertemu lagi di pembelajaran dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya Ferry Lestari di mata kuliah Rekayasa Geometri Jalan. Di video kali ini akan dibahas topik pembelajaran mengenai alinyemen horizontal. Untuk mendukung topik kita pada pembahasan di video kali ini, ada beberapa referensi yang bisa digunakan. Yang pertama, ada buku karya Sylvia Sukirman yang berjudul Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan, buku karya Sirli L. Hendarsin yang berjudul Teknik Jalan Raya, buku karya Suwardo dan Imam Haryanto yang berjudul Perancangan Geometri Jalan, dan juga modul-modul serta peraturan dari Kementerian PUPR. Sebelum kita masuk ke materi pada pembahasan di video kali ini, mari kita ketahui bersama tujuan pembelajaran di video kali ini. Setelah mengikuti dan menonton video ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan apa itu trase jalan dan juga memahami bagaimana pembuatan trase jalan. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai trase jalan, lengkung atau tikungan, gaya sentrifugal dan juga superelevasi. Baiklah, kita masuk di pembahasan kita yang pertama yaitu trase jalan. Pernahkah kalian mendengar trase jalan? Trase jalan merupakan alinyemen horizontal. Alinyemen horizontal merupakan proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Trase jalan adalah salah satu persyaratan yang diperlukan dalam perencanaan geometri jalan. Karena dengan menetapkan satu lokasi trase jalan dari beberapa alternatif trase jalan yang disurvei, akan diperoleh trase jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan menguntungkan bagi pengguna jalan serta masyarakat di sekitar trase jalan yang akan direncanakan. Lalu, bagaimana cara menentukan trase jalan? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan trase jalan. Ada beberapa tahapan kegiatan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan trase jalan. Adapun beberapa tahapan kegiatan untuk perencanaan penentuan trase jalan antara lain pembentukan tim penentuan trase jalan, penyusunan dan pembahasan program kerja tim, pelaksanaan survei dan evaluasi serta pelaporan. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan trase jalan adalah faktor topografi, faktor geofisik dan juga faktor lingkungan. Mari kita bahas satu persatu. Tahapan kegiatan perencanaan penentuan trase jalan. Dalam perencanaan penentuan trase jalan, diperlukan tenaga-tenaga yang ahli dalam survei, serta kegiatannya dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan, mulai dari pembentukan tim, survei awal, topografi lapangan, menganalisis hasil survei, membuat peta dasar, lokasi trase jalan, dan juga membuat pelaporan. Tujuan dari membuat tahapan perencanaan penentuan trase jalan adalah agar letak trase jalan yang dipilih menghasilkan trase jalan yang lurus, tidak banyak tikungan, serta memenuhi unsur teknis lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi dalam penentuan trase jalan. Yang pertama adalah faktor topografi. Peranan topografi dalam penetapan trase jalan adalah sangat penting karena akan mempengaruhi penetapan alinyemen, kelandaian jalan, jarak pandang, penampang melintang, saluran samping, dan juga lainnya. Adapun pelaksanaan kegiatan topografi adalah berupa survei topografi, yaitu pengukuran rute di sepanjang trase jalan yang akan direncanakan dengan tujuan memindahkan kondisi permukaan bumi dari lokasi yang diukur pada kertas berupa kertas atau peta planimetri. Peta ini akan digunakan sebagai peta dasar untuk plotting geometri jalan. Dalam kegiatan survei topografi, berupa penentuan trase jalan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, trase jalan dibuat lurus, pendek,
sedikit tikungan, dan kelandaian seminim mungkin. Selanjutnya, trase jalan sebaiknya menjauhi daerah aliran sungai. Apabila rencana trase jalan harus memotong sungai, diusahakan bentang sungai yang pendek, serta pembuatan jembatan dibuat tegak lurus sungai. Dalam membuat trase jalan, perlu mempertimbangkan besarnya volume galian dan timbunan dalam penyiapan badan jalan. Selain itu, trase jalan diletakkan pada kondisi tanah dasar, sebaiknya mempunyai nilai CBR memenuhi syarat spesifikasi, sehingga keberadaan tanah di lokasi trase jalan yang akan dibuat dapat digunakan untuk pekerjaan galian dan timbunan. Selain itu, penentuan trase jalan dipertimbangkan kondisi lingkungannya, baik hutan lindung, cagar budaya, serta iklimnya. Penentuan trase jalan dihindari di daerah patahan, tanah rawan longsor, muka air tanah yang tinggi, dan intensitas hujan yang tinggi. Selanjutnya adalah faktor geofisik dalam penentuan trase jalan. Dalam penentuan trase jalan harus diperhatikan hal-hal yang menyangkut teknis yang meliputi yang pertama adalah karakteristik tanah dasar yang dipilih untuk perencanaan trase jalan, diantaranya kemampuan tanah menahan air yang lewat atau meresap ke dalam pori-pori tanah. Yang kedua, pemilihan trase jalan harus menjauhi lokasi daerah patahan. Pemilihan trase jalan juga harus menghindari tanah-tanah yang lunak atau expensive soil. Selanjutnya, pemilihan trase jalan juga harus menghindari daerah sepanjang aliran sungai. Selanjutnya adalah faktor lingkungan dalam penentuan trase jalan. Dalam perencanaan trase jalan, selain masalah faktor topografi dan geofisika, kondisi lingkungan perlu juga dipertimbangkan dengan beberapa alasan. Yang pertama, apabila membuat trase jalan dengan tidak adanya AMDAL yang baik, maka akan merusak lingkungan sehingga terjadi banjir dan longsor. Yang kedua, faktor tata guna lahan yang berkaitan dengan pembebasan ganti rugi kepada pemilik tanah yang tanahnya terkena pemilihan trase jalan. Selanjutnya, perlu dipikirkan agar pemilihan lokasi untuk pembuatan trase jalan di kawasan cagar budaya. Baiklah, kita masuk ke materi atau topik pembahasan kita yang selanjutnya yaitu bagian lengkung atau tikungan. Alinyemen horizontal tersusun atas garis lurus dan juga garis lengkung, atau lebih dikenal dengan istilah tikungan. Lengkung terdiri atas lengkung lingkaran atau full circle, lengkung peralihan atau spiral, atau gabungan lengkung lingkaran, dan juga lengkung peralihan atau spiral, circle, spiral. Ketajaman lengkung horizontal atau tikungan dinyatakan dengan besarnya radius lengkung atau R, atau dengan besarnya derajat lengkung atau D. Derajat lengkung atau D adalah besarnya sudut lengkung yang menghasilkan panjang busur. Radius lengkung atau R sangat dipengaruhi oleh besarnya super elevasi atau E dan koefisien gesek atau F, serta kecepatan rencana V, yang ditentukan untuk nilai super elevasi dan koefisien gesek melintang maksimum pada suatu kecepatan yang telah ditentukan akan menghasilkan lengkung tertajam dengan radius minimum atau R-min. Lalu, pada tikungan ada gaya-gaya yang terjadi, di antaranya adalah gaya sentrifugal. Gaya-gaya yang mengimbangi gaya sentrifugal pada lengkung adalah gaya gesekan melintang roda ban kendaraan yang sangat dipengaruhi oleh koefisien gesek atau F, dan juga super elevasi atau kemiringan melintang permukaan jalan, atau dinotasikan dengan E. Selanjutnya, kita akan membahas super elevasi atau landai relatif. Landai relatif atau super elevasi merupakan besarnya kelandaian akibat perbedaan elevasi tepi perkerasan sebelah luar sepanjang lengkung peralihan. Perbedaan elevasi dalam hal ini hanya berdasarkan tinjauan atas perubahan bentuk penampang melintang jalan dan belum diperhitungkan terhadap gabungan dari perbedaan elevasi akibat kelandaian vertikal jalan. Agar pengemudi tidak merasakan perubahan yang mendadak pada saat manuver kendaraan terhadap tepi luar perkerasan, maka besarnya landai relatif yang digunakan pada tahap perencanaan ini harus diperhitungkan.
Kita ketahui bahwa pada bagian lengkung perlu dibuat super elevasi. Hal ini membantu adanya gesekan yang tujuannya untuk memunculkan komponen gaya berat kendaraan. Lalu, mengapa perlu dibuat super elevasi? Karena benda apapun yang berotasi mengalami gaya sentrifugal, seperti yang terjadi pada tikungan, maka dibutuhkan gaya sentripetal ke arah pusat belokan untuk mengimbanginya. Untuk kendaraan, gaya sentripetal ini berasal dari gesekan antar ban dengan jalan raya dan komponen gaya berat kendaraan akibat adanya super elevasi. Super elevasi membuat jalan berbelok karena adanya kemiringan. Jalan yang berbelok akibat adanya super elevasi membuat penumpang lebih nyaman. Jika kita memperhatikan di jalan raya, mungkin kita akan melihat bahwa kemiringan melintang mengubah arah di luar lengkung dan membentuk mahkota menuju super elevasi. Semakin cepat kecepatan desain jalan, maka semakin tinggi pula tepian di sekitar tikungan. Sama seperti super elevasi, jari-jari sebuah lengkung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keselamatan. Semakin tajam belokannya, semakin besar gaya sentripetal yang dibutuhkan untuk menjaga kendaraannya tetap di jalurnya. Kecelakaan paling mungkin terjadi saat desain lengkung dengan radian kecil. Tidak hanya lekukan yang harus diperhalus, tapi juga transisi antara bagian lurus dan bagian lengkung harus diperhatikan. Untuk itu diperlukan lengkung peralihan. Lengkung peralihan diperlukan agar pengemudi dapat menyesuaikan manuver kendaraan pada bagian-bagian geometri jalan yang bertransisi dari alinyemen lurus ke lingkaran atau dari lurus ke lurus, atau juga dari alinyemen lingkaran ke lingkaran. Bentuk lengkung peralihan yang paling sesuai dengan gerakan manuver kendaraan yang aman dan nyaman adalah berbentuk spiral. Fungsi lengkung peralihan pada alinyemen horizontal antara lain yang pertama adalah membuat gaya sentrifugal yang bekerja pada kendaraan dapat berubah secara berangsur-angsur. Yang kedua, tempat berubahnya kemiringan perkerasan untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Yang ketiga, lengkung peralihan berfungsi sebagai tempat di mana dimulainya perubahan lebar perkerasan untuk mengakomodasi radius putar kendaraan dan juga berguna untuk memudahkan pengemudi agar tetap pada lajurnya saat menikung. Namun demikian, dengan semua tindakan untuk membuat belokan aman dan mudah dinavigasi, pengemudi biasanya masih memiliki sedikit kesulitan untuk tetap terpusat di jalur sekitar tikungan. Hal ini disebabkan karena ban tidak berjalan sejajar dengan sempurna satu sama lain saat membelok, terutama untuk kendaraan besar seperti truk. Tetapi juga karena gayanya berubah dan itu membutuhkan kompensasi. Oleh karena itu, para perencana perlu melebarkan jalur di sekitar tikungan untuk memberikan sedikit ruang gerak bagi kendaraan. Hal ini terjadi secara bertahap, sehingga relatif tidak terlihat. Tetapi jika Anda memperhatikan jalan raya di sekitar tikungan, mungkin Anda akan melihat bahwa jalur tersebut terasa lebih luas. Baiklah, kita sampai pada kesimpulan di topik pembahasan kita tentang alinyemen horizontal. Pada alinyemen horizontal yang relatif lurus dan panjang, maka jangan mendadak terdapat tikungan yang tajam karena akan mengejutkan pengemudi. Pada kondisi keterpaksaan, sebaiknya didahului dengan lengkung yang lebih tumpul dengan dilengkapi dengan perambuan yang memadai. Selanjutnya, alinyemen horizontal sebaiknya dirancang mengikuti kondisi medan, sehingga akan mendukung lengkungan keseluruhan dengan alam dan juga faktor keekonomian. Dihindari juga penggunaan radius minimal agar memudahkan penyesuaian alinyemen di kemudian hari. Terkait itu juga, pada lokasi timbunan, agar dihindari desain lengkung horizontal yang tajam. Alinyemen horizontal juga sedapat mungkin dihindari pembalikan desain lengkung horizontal secara mendadak karena akan mempersulit manuver pengemudi dan penentuan kemiringan jalan,
perlu ada jarak tangan yang cukup antar kedua lengkung horizontal. Demikianlah pembahasan kita mengenai alinyemen horizontal pada video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.